cantik nih. Boleh nih. Bisa nih, bisa. 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 Diam kok. Masih saya, Mas. Sikat. Diam loh. Diam. Asal lu. Mati lu. Mati lu. Lepas. Dia udah mati nih. Mampus gua. Udah. Kita harus segera pergi dari sini. Kita angkut mayatnya, kita buang. Sebelum kita ketahuan. Cepat, angkat sal. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di CM23 dengan saya Susi dalam segmen cerita. Kali ini kita akan bercerita tentang Suster Maria. Sebelum bercerita lebih lanjut, saya akan mengucapkan menyapa yaitu Mbak Sundari. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan untuk sahabat-sahabat yang lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terima kasih juga atas dukungannya. Apalagi yang dari awal kita bikin video, yang masih burik-burik itu, terima kasih. Selalu dukung kita sampai CM23 menjadi sekarang ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk yang kemarin ya, kita bercerita tentang warung sate. Terima kasih karena sudah sadar, sudah memulangkan kembali atau mengembalikan kembali penglarisnya itu kepada kuncen atau kepada asalnya dia harusnya kembali ya. Dan sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rezeki kita itu memang sudah diatur sama Allah yang Maha Kaya, yang Maha Pengasih dan Pemurah. Terima kasih, udah sadar ya, mudah-mudahan dagangan warung satenya laris manis dan berkah serta nyaman juga ya. Kalau sudah seperti itu kan, terima kasih banyak. Dan kita akan mulai cerita tentang Suster Maria, di mana Suster Maria ini adalah seorang anak sematawayang ya, seorang suster yang bertugas di daerah Jawa Tengah. Dia ini adalah suster yang sangat baik hati, ramah, jujur, serta mempunyai wajah yang cantik sehingga banyak yang suka dirawat sama dia. Pemuda-pemuda juga suka sama dia, ya kan. Nah, pada suatu hari ayahnya ini sudah sakit-sakitan ya, dan menegur dia, sebaiknya dia itu cepat-cepat menikah. Tiba-tiba Maria jawab kayak gini, ayah ini, saya kan masih mau fokus karir katanya, masih mau kerja, masih banyak warga-warga sini yang perlu pertolongan dia. Terus kata ayahnya, ya sudah, terserah kamu saja, ayah sama ibu nurut aja, terserah kamu. Nah, udahlah ya. Setelah 2 minggu setelah itu ayahnya ini kumat ya, sakitnya itu yang parah. Nah, terus dia kerjalah. Kerja itu perasaannya kok nggak enak gitu kan. Kerja karena terlalu banyak pasien sehingga pulanglah dia lembur. Pulang jam 7 malam. Di perjalanan pulang itu perasaannya kok tambah nggak enak, ada apa ya.
kenapa kok perasaannya ini nggak enak. Dia itu kepikiran sama ayahnya, karena waktu dia berangkat kerja kan ayahnya itu kurang sehat akhirnya. Sampai di depan rumah, kaget lah dia. Kenapa kok rumah ini rame, kan banyak orang-orang di sini. Jadi dia bingung, masih bengong gitu. Majulah dia kan ke halaman rumahnya itu, sudah deket teras, dia ngeliat ada si Mbok Yanti. Kebetulan Mbok Yanti ini adalah perempuan yang mengurus perlengkapan pemandian jenazah, ngurusin pemandian jenazah. Ada apa lah? Nah, tiba-tiba Mbak Yanti bilang gini, Mbok Yanti itu, Maria barusan pulang. Iya Mbok, ada apa sih Mbok? Kok di sini rame-rame? Ada apa loh Mbok? Kenapa kok gugup kayak gitu? Ibu kamu barusan meninggal. Hah? Kaget lah dia kan, jatuh di kamar mandi. Kaget lah dia nggak hiraukan lagi Mbok Yanti itu bilang apa gitu. Dia langsung lari ke dalam. Dia numbur orang-orang, kerumunan orang-orang itu. Terus dia jatuh lah dia di tempat pembaringan ibunya itu yang sudah ditutupin sama kain batik kan. Ibu sambil nangis. Ibu, ini Maria datang Bu, ini Bu bawa makanan kesukaan Ibu, bangun Bu. Nah terus ayahnya ini, sudahlah, ikhlaskan saja, katanya. Ibumu sudah meninggalkan kita selama-lamanya Maria. Nggak mau. Jadi dia nangis lah ya di situ. Nggak mau Ibu pergi, nggak mau. Tadi itu Ibu masih ketawa-ketawa, masih makan-makan bareng sama Maria. Nggak mau. Sudahlah, ikhlaskan saja nak. Ini ibu-ibu ini mau mandiin ibu kamu. Tambah nangis lah dia. Nggak mau, Ibu masih hidup, bangun Bu gitu. Nah akhirnya dia nangis, dibujuk-bujuk lah sama ayahnya ini ya. Lama ayahnya itu bujuk-bujuk dia gitu. Kira-kira 2 jam lah, barulah Maria ini tenang. Setelah tenang, akhirnya ibu-ibu ini melaksanakan pemandian jenazah, disolatin, dimakamin lah ya. Terus akhirnya setelah 1 bulan kemudian di tempat kerja itu dia masih sering ngelamun ya, sering nggak percaya lah kalau ibunya itu sudah nggak ada gitu. Masih sering bengong, ngelamun gitu, belum ikhlas lah ya atas kepergian ibunya itu. 2 bulan berlalu, akhirnya lama-lama dia mulai ikhlas, mulai sedikit-sedikit udah agak ceria lah ya, nggak banyak ngelamun lagi. Nah tiba-tiba ada dokter Amelia datang lah ke ruangan dia. Maria, kata dia, besok kamu akan dipindah tugaskan. Kaget lah dia kan, aduh, mau dipindah tugaskan kemana Bu? Ya kamu itu nanti ditugaskan ke daerah Sumatera di Mitru. Bagaimana kira-kira, mau atau enggak? Terus, gimana ya Bu? Saya tuh sudah betah di sini, kata dia. Saya tuh sudah nyaman di sini. Apalagi saya belum pernah merantau, kata dia. Mau meninggalkan ayah saya yang sakit-sakitan, kata dia. Ya itu terserah kamu, kata dokter itu kan. Karena ini adalah sudah tugas. Kalau kamu mau melaksanakannya ya silahkan. Kalau nggak mau melaksanakannya berarti kamu harus berhenti jadi perawat. Jadi dia diem sebentar. Gimana Bu? Kalau saya dikasih waktu 2 hari. Baiklah, kata ibu. Akan saya kasih waktu 2 hari untuk kamu berpikir atau bercerita lah ya sama ayahnya. Udah 2 hari berlalu, akhirnya Ibu Amelia ini datang lagi ke ruangannya Suster Maria ini.
Bagaimana Suster Maria, apa kamu sudah siap? Dengan ininya akhirnya dia jawab, iya Bu, saya siap. Nah, baiklah, kalau memang kamu sudah siap, nanti sore kamu ada yang jemput, jadi kamu persiapkanlah apa yang harus kamu bawa, kata dia. Nanti sore jam 4 ada yang jemput, atau petugas itu jemput dia untuk nganterin ke tempat dia nanti tugas ya di daerah Sumatera di Metro. Nah, setelah itu dia tugaslah ke sana. Nah, di daerah Sumatera di Metro itu tahun 1970-an lah ya. Di sana itu tempatnya itu belum begitu banyak rumah, masih kebun-kebun gitu kan. Masih daerah kebun-kebun. Nah, dia itu mulai nyaman lah di situ 1 tahun kemudian, di tahun 1980. Mulai nyaman di situ karena warga-warga di situ juga baik, ramah, dan juga Suster Maria ini juga dengan warga-warga kan cepat lah ya ininya, membaurnya gitu cepat. Mulai nyaman, mulai enak dia di situ. Nah, karena waktu itu banyak pasien, malam itu dia lembur lagi. Biasanya dia lembur jam 7 malam, tapi ini karena mungkin ada suster yang nggak masuk atau bidan yang nggak masuk. Nah, akhirnya dia lemburnya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam itu baru selesai tugasnya kan. Jadi dia ini jalan mau pulang jam 11 malam itu sendirian. Sedangkan tempat dia tinggal itu melewati kebun-kebun yang ada kebun karet, kebun kopi, gitu-gitulah, masih perkebunan lah ya. Jalanlah dia sendirian. Dan karena biasa itu jam 7 dia ya nggak takut kan. Sedangkan itu jam 11 kan penduduk-penduduk situ, warga-warga situ udah banyak yang tidur kan. Kok kayak ada yang ngikutin kan di belakang dia itu. Apalah kok ada yang ngikutin, kan perasaan kita kalau diikutin orang ketahuan lah ya. Dia noleh ke belakang gini, dilihatnya, iya, ada 2 laki-laki ngikutin dia. Terus, mau kemana cantik? Jadi dia, pergi katanya. Jangan halangi perjalanan saya, pergi. Dia takut kan, tiba-tiba di belakang dia ada 2 lagi. Satunya bilang gini, ayolah kita bersenang-senang, katanya. Dengan ininya kan, mereka godain Suster Maria ini, karena mereka itu ternyata pemuda-pemuda ini dalam keadaan mabuk, nah, dipengaruhi sama alkohol itu kan. Nah, terus Maria ini udah ketakutan kan, dia balik lari ke belakang, lari sekenceng-kencengnya, dia lari sambil teriak-teriak minta tolong kan sama warga-warga sekitar, siapa tahu ada yang dengar kan gitu. Kesosol lah sama 4 pemuda ini kan, kesosol, akhirnya ketangkep lah dia, dia teriak-teriak minta tolong, dipukul lah sama salah satu pemuda itu, dipukul kepalanya, pingsan lah dia, pingsan, digotong sama dia orang ke kebun-kebun karet. Disitulah dia digilir sama 4 pemuda itu, digilir dengan santainya, dengan enjoynya lah ya dia orang gilir, karena keadaan pingsan kan Maria ini. Nah, tiba-tiba itu Maria ini sadar. Nah, dia sadar, kaget lah ya, keadaan badannya udah sakit semua, ini belum begitu ngeh dia kenapa gitu, dipukul lagi dari belakang, kepalanya lagi yang dipukul. Akhirnya itu dia meninggal lah Suster Maria. Nah, karena mereka panik kan, suster itu sudah meninggal, 2 pemuda lainnya itu gali tanah dengan peralatan seadanya, gali tanah itu dengan kayu lah, dengan apalah yang ada di situ. Jadi lubangnya itu nggak begitu besar ya, cuman kecil aja dan tidak begitu dalam juga, karena ya pasti nggak muat lah ya dengan mayat Suster Maria ini. Dikubur di situ, dilipat, akhirnya jenazahnya ini dilipat, dikubur di situ. Nah, terus 9 tahun kemudian, tahun 1989 ya berarti. Nah, di tempat itu, di tempat Maria itu dikubur, di tempat dia dikubur itu tiba-tiba dibangunlah rumah dinas.
tanpa sepengetahuan orang-orang di situ kalau Suster Maria itu sudah dikubur di situ, mengalami pemerkosaan itu kan. Mereka tahunya Suster Maria ini pulang kampung, nggak tahu kalau ada kejadian seperti itu kan. Nah, jadi dibangunlah rumah dinas. Rumah dinas itu ditempatin untuk mantri atau untuk bidan yang tugas di situ yang tempatnya jauh kan. Nah, tapi ternyata mantri dan bidan itu tinggal di situ nggak betah. Nggak betah ini karena selalu dinampakin perempuan, rambut panjang, pakai baju putih gitu. Terus sering juga dengar suara tangisan yang sedih gitu, tangisan. Gitu. Sering tangisan-tangisan dan penampakan-penampakan itu sehingga mereka nggak betah. Jadi silih berganti orang yang tinggal di situ. Dan akhirnya beberapa waktu kosong, karena nggak ada yang betah tinggal di situ, akhirnya Pak RT sekitar situ mengumumkanlah kepada warga-warga di situ. Siapa aja boleh tinggal di rumah dinas itu, asalkan dirawat dengan bagus, pokoknya dianggap rumah sendiri lah ya. Nah, adalah warga yang tinggal di situ, memang bukan tugas di puskesmas itu, enggak. Jadi warga biasa gitu ya, tugas di menempati rumah dinas itu, dan baru beberapa bulan yang nggak betah, selalu terjadi penampakan atau suara-suara, pokoknya sering diganggu lah ya, sering diganggu, nggak betah, keluarlah. Tapi ada salah satu anggota keluarganya seperti kepala rumah tangganya lah yang meninggal lah, terus dia waktu di tempat kerja tiba-tiba meninggal lah, seperti itu, terjadi kecelakaan meninggal. Keluar dia, masuk lagi warga lain, seperti itu lagi. Nah, yang terakhir ada warga yang tinggal di situ akhirnya mengalami kecelakaan satu keluarga yang mengendarai sepeda motor kalau nggak salah menurut cerita. Dia itu yang satu mengalami cacat, yang satu dibikin lumpuh. Akhirnya istrinya itu nggak tinggal di situ lagi semenjak kecelakaan itu kan. Akhirnya yang lumpuh itu meninggal segala macam. Nah, udah setelah itu di tahun 2010 terbengkalailah rumah dinas itu sampai sekarang. Nah, terbengkalai dan masih ada penampakan-penampakan, walaupun terbengkalai itu warga-warga sekitar situ kalau lewat situ atau apa gitu sering melihat penampakan perempuan, sering melihat penampakan seperti suster ngesot gitulah penampakannya ya. Nah, dah itu kita lewat ke situ karena nggak sengaja lah ya lewat di situ, kita itu ditelepon sama seseorang karena dia minta tolong untuk ngobatin dia karena dia sudah berobat berapa kali ke orang yang bisa, itu masih dia ngerasain nggak enak jadi dia katanya kena santet atau guna-guna lah ya. Nah, kita ngobatin lah ke warga situ, ibu-ibu itu ngobatin ke sana, cerita segala macam tentang sakitnya dia segala gitu, ngobrol-ngobrol. Setelah selesai pengobatan kita pulang jam 2 malam ya. Nah, jam 2 malam kita pulang dari situ, kebetulan kok lewat situ, lewat rumah dinas itu kok kayaknya merinding, ngeri gitu, kok kayaknya ada yang ngeliat gitu. Noleh gini kayak ada memang di jendela, kalau saya itu ngelihat di jendela itu ada bayangan putih, memang kayak perempuan gitu ya, rambut panjang, cuman itu aja yang saya lihat, kok merinding gitu. Terus saya bilang lah sama AA, bagus juga itu kalau misalnya explore di situ gitu, karena kok serem bener ya rumah itu. Kita itu nggak tahu kalau itu rumah dinas, taunya rumah warga biasa gitu. Pulanglah malam itu ke rumah. Nah, beberapa hari kemudian kita ditelepon sama warga daerah situ karena ada yang sakit gitu kan. Ke situ lagi lah, ke daerah situ lagi. Kita obatin apa segala. Nah, duduklah ngopi-ngopi, ngobrol kan. Ngobrol
kita singgunglah masalah rumah itu. Kita tanya-tanya, bagus ya Bu, kalau seandainya kita ekspor di situ, kira-kira kita minta izin dengan siapa gitu ekspor di situ. Terus kata ibu itu, boleh sih ekspor di situ katanya. Minta izin sama RT setempat dan warga-warga di sekitar situ kata dia. Siapa tahu diizinkan gitu. Nah, terus kita tanya kenapa itu kok terbengkalai? Itu orang-orang nggak betah katanya tinggal di situ, sering kena ganggu gitu katanya. Terus sering kejadian-kejadian aneh gitu. Nah akhirnya kita belum ekspor di situ sih ya. Jadi kita tanya-tanya ke seseorang narasumber lah ya. Akhirnya ada cerita ini. Jadi dia melakukan penelusuran dari tahun sekian, terus ternyata ada makam atau kuburan Suster Maria itu. Jadi sampai sekarang tempat itu masih terbengkalai dan selalu ada penampakan-penampakan, dan menjadi pertanyaan untuk warga-warga sekitar, kenapa kok terjadi penampakan-penampakan itu. Mereka tidak tahu kalau di situ ada makam Suster Maria. Nah, itulah ya kira-kira cerita tentang Suster Maria yang menjadi suster ngesot. Nah, itu ya. Jadi kita kalau lewat di situ ngeri, merinding gitu. Oke, sahabat misteri, sampai di sini cerita kita. Untuk warga-warga yang mau komen, silahkan komen kalau ada cerita-cerita lain tentang suster ngesot ini, kan banyak ya. Ada juga di daerah Jakarta, di rumah sakit, ada juga suster ngesot. Ada juga suster ngesot yang katanya kejepit sama lift sehingga jadi suster ngesot. Ada juga suster yang diperkaos sama dokter karena jaga malam, dokter jaga malam memperkaos susternya, sehingga terjadilah karena takut ketahuan dibunuh, dipukul kakinya sehingga jadi suster ngesot. Jadi banyak versi tentang hantu suster ngesot ini ya, bukan cuma satu cerita, ada beberapa cerita. Jadi untuk sahabat CM23 yang mengetahui kisah nyata tapi ya nggak hayal-hayalan tentang cerita tentang suster ngesot yang lain, silahkan komen di bawah ini ya. Dan untuk sahabat semua yang ingin bercerita kepada kita, silahkan inbox ke Moinui atau ke nomor admin kita di 0858 0989 3856. Mudah-mudahan ya walaupun nggak cepet ya akan kita respon, akan kita ceritakan, dan durasi ceritanya itu kurang lebih 30 menit ke atas lah ya kalau bisa, seperti itu karena syaratnya itulah ya. Nah oke, sahabat misteri, kita tutup sampai di sini. Jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri 23 maju terus.